Shalom sahabat ST, kami ingin menginformasikan bahwa mulai bulan Juni 2021 kami akan mengadakan giveaway satu buah kaos ST. Kepada sahabat ST yang telah nge-like, share, dan subscribe, serta komen yang positif di setiap video kami, pemenang akan kami umumkan di awal bulan berikutnya. Tetap dukung terus channel kami agar bisa menjadi berkat bagi semua orang dan sahabat ST sekalian. Terima kasih, God bless you. Tes 1, 2, 3 tes. Masuk bro. Siapa ngomong dulu nih? Kamu gak? Chandra aja dulu. Chandra. Jadi Beralwin. Menurut Chandra siapa duluan? Nggak mau emang saya aja gitu kan. Oke teman-teman ST dimanapun berada, dan terima kasih buat yang telah menyaksikan channel ini ST Podcast, itu expose tentang hidup Ya. Dan semoga kami berdoa semoga teman-teman tetap sehat selalu dan dalam perlindungan Tuhan. Amin. Nah, hari ini kita telah berbincang ngobrol bareng sama teman kita Yang yaitu ganteng. yang nggak asing lagi, Ya. yaitu saudara Bro Michael dan Chandra. Chandra. Ya. Nah untuk Michael, kalau udah berbincang panjang lebar tentang kemarin tentang kehidupannya sebelum mengenal Tuhan dan sudah mengenal Tuhan. Ya. Sekarang apa yang membuat kamu itu ingin meninggalkan kebiasaan lama itu? Kalau Dari Michael dulu. Oh ya, dari saya. Nah, kalau saya pribadi sih, saya tuh kalau yang dulu itu nggak ada yang namanya damai sejahtera sama kasih. Saat saya dekat Tuhan, saya kalau udah dengar lagu rohani itu, saya tuh penuh dengan kasih, dengan sukacita. Oh gitu. Dengan khotbah, saya terbentuk. Memang dulu kamu dengar apa aja yang membuat tidak ada damai dan kasih itu? Nah, Dulunya. mendengar ini sih. Kalau Lagu-lagu ini ya, lagu-lagu dunia maksudnya gitu ya. lagu-lagu dunia sih. Lagu-lagu Ya, lagu-lagu dunia itu kayak nggak ada membangun. Hmm. Malah kalau kita makin sedih dengarnya. Oh gitu ya. Lagi lagu-lagu rohani sangat Sangat jarang didengar mungkin. jarang didengar malah. Oh, Kita dengar lagu rohani itu rasanya terbentuk. terbentuk. Bagaimana kita Masih ingat lagu apa pertama didengar? Lagu pertama saya dengar itu lagu Ku Bersyukur. Ku bersyukur. Bersyukur Tuhan. Oh ya. Berarti itu lagu yang membuat kamu pada akhirnya ini ya. Iya. Mungkin apa lagu pertama yang kamu dengar lagu rohani itu? Pernah saya dengar sebelum saya Oh. bertobat. Hmm. Cuma lagu itu saya putarkan lagi, Hmm. Jadi membuat saya terbentuk dari lagu itu. Mungkin beda ya, sebelum bertobat itu mungkin lagu rohani itu sekedar lewat aja ya. Iya. Tapi kalau setelah udah sekarang ini bertobat, lagu rohani itu ada yang bisa dirasakan, ada kenangan, ada damai. Jadi rema. Jadi rema. Nah kalau misalnya Chandra gimana? Kalau saya pribadi yang meninggalkan kebiasaan nama saya terus jenuh, capek tentunya, karena kita nyari kebahagiaan sendiri gitu. Gitu ya. Jadi kalau udah sekarang ikut Tuhan tuh beda, Tuhan yang memberikan kebahagiaan, kita tidak perlu cari lagi, karena hidup dalam Tuhan sudah diberikan kebahagiaan itu. Itu capek, kalau bilang tadi kebiasaan lama itu capek, jenuh, itu memang kebiasaan itu membuat kamu apa? Kebiasaan lama itu Jelas lari dari Tuhan. maksudnya membuat kamu untuk untuk berekspresi itu mungkin dalam pergaulan dan sebagainya, itu memang menghambat kamu. Dia menghambat jelas, karena saya juga malas, jadinya malas saya bergaul. Langsung bergaul. Malas sekali, sosial tuh malas sekali. Karena menutup diri lah itu ya. Yang menutup diri. Tapi kalau diajak dengan lingkungan yang cukup asik tapi tidak rohani, saya ikut karena ada kesenangan di situ untuk sementara. Gitu. Tapi memang sih kalau aku lihat Chandra mukanya mungkin muka-muka pendiam ya. Iya. Iya. Memang enggak banyak Nampak nggak ekspresi. sih? Kalau aku pribadi ngeliat ya, Memang sih. pertama memang Saya lihat sendiri pun gitu. kayaknya ini pendiam ya. Bukan sih kok daftar benar bukan. Jadi kita tuh kadang-kadang ngajak ngomong tuh mungkin orang pendiam tuh susah mulai ngomong seperti Iya, apa iya, gitu kan. iya. Kita seperti itu, canggung juga pada akhirnya gitu kan. Tapi sekarang saya lihat tapi ada
Wah, gimana gitu ya? Seperti ada manis-manisnya gitu. Sudah mulai terkuak lah gitu kan. Sudah mulai ada yang mulai diekspos. Iya. Oke, selanjutnya kalau dari kalian ini perubahan apa yang kalian rasakan setelah mengalami pemulihan lah? Jelas perubahan yang pertama, saya jadi tergerak untuk lebih, itu tadi karena saya tidak bersosial kan, setelah mengenal Tuhan jadi kok saya sejauh ini ya nggak tahu apa-apa gitu kan. Banyak kekurangan yang saya sadar diri lah, banyak yang saya kurang terhadap orang sosial seperti itu. Jadi itu yang betul-betul merasa dari pemulihan itu tuh seperti itu yang dia ya. Saya disadarkan sendiri pun enggak itu juga. Apa istilahnya? Enggak berfungsi. Bener ya rasa. Jadi sekarang ini ini ya, fungsi apa ada tidak perlu lagi istilahnya apa robot itu harus digerakkan. Nah, benar. Jadi ada dorongan untuk membangun diri itu benar-benar ada dorongan. Ya. Kalau Mikael, Kalau saya yang paling berdampak sih pemulihannya, saya tuh nggak ada hilang harapan. Harapan. Kalau dulu saya tuh orangnya nggak punya harapan. nggak punya harapan. Nah, Oh gitu. nggak ada harapan sih. Kalau Tapi saya setelah dipulihkan itu muncul harapan dapat itu ya. lagi dan dapat damai gitu. Nggak ada khawatir kayak dulu. Iya. Oke sih. Kemudian dari perubahan kalian itu yang sekarang inilah ya, ada nggak dampaknya untuk keluarga dengan lingkungan gitu? Untuk Mikael dulu lagi gimana ya? Kalau saya secara pribadi sih, kalau dulu saya nih sering ngomong kotor, jadi sekarang tuh nggak gitu. Gitu ya. Iya. Nggak pernah ngomongin tentang. Kalau dulu kami kalau sering ngumpul tuh sering ngomongin cewek. Kalau udah ngomongin cewek tuh. Namanya anak muda ya. Iya. Namanya anak Tapi muda. sekarang udah nggak terlalu lagi, jadi nggak ngikut lagi. Kalau mereka ngomong cewek, saya lari. Nanti ngomong cewek itu dalam artian yang Ya tentang seks. Oh, yang jorok gitu Iya, ya. jorok. Oh gitu. gitu dia. Terus ada nggak perhatian apa teman-teman itu melihat sikap perubahanmu gitu? Respon atau gimana gitu? Respon mereka sih Atau malah negatif atau positif gitu? yang jelas ada yang negatifnya juga sih. Kenapa sih ke gereja kata mereka tuh? Pengen cari cewek katanya kan. Oh gitu Nah, ya. kata si mereka kan. Itu di pergaulan nggak ya? Iya, pergaulan. Kalau di ini di lingkungan keluarga, Kalau keluarga, saya tuh jadi nggak pelit sama saudara-saudara saya. Kalau dulu pun saya perhitungan sama mereka. Dalam Jadi hal uang sih. Kalau mereka minta uang, saya sekarang tuh mudah memberi. oh gitu. Oh berarti bisa juga nanti saya juga minta. Iya. Kan boleh kan ya? Ya boleh ya, kan? Ya, boleh nih. Ini kayaknya pertanyaannya sangat bagus sekali nih. Kalau Chandra gimana aja untuk dampaknya perubahan atas keluarga dan jelas lingkungan? dampak. Jadi saya sadar diri, saya harus berdampak di keluarga. Gitu. Jadi Iya. membantu apapun yang bisa saya kerjakan di rumah. Apalagi kalau karena saya yang satu-satunya diandalkan, bukan diandalkan dalam hal mama kan nggak bisa bermotor gitu kan, jadi saya paling diperlukan. Jadi kalau dulu emang susah bener disuruh, sekarang udah enggak. Jadi meskipun kadang aduh disuruh lagi, cuman di situ saya sadar saya harus mau untuk berdampak di keluarga. Oke, menunjukkan perubahan Iya, sama perubahan. orang tua, keluarga gitu. Kemudian ini, seberapa penting komitmen menurut kalian? Maksudnya komitmen di sini, komitmen di dalam Tuhan gitu. Penting nggak kira-kira? Seperti orang berpacaran kan, maaf kan karena jomblo kan belum pernah merasakan kan? Nah, saya sih pernah merasakan. Nah, misalnya gini, orang pacaran kan dia pasti selalu itu ada baik yang cowok, baik cewek pasti ada satu komitmen saling lebih bersungguh-sungguh lagi hubungan itu untuk kelanjutannya. Iya. Sedangkan menurut kalian komitmen dalam Tuhan itu penting ya? Seberapa penting menurut kalian berdua? Dari itu dulu, Mikael dulu lah. Sangat penting sih, karena Karena apa? Tuhan udah menerima saya. Jadi, Udah menerima kamu dari yang dulunya dari yang dulunya buruk, Buruk. dari yang lembah kelam lah sampai ke Iya. cahaya yang ditariknya. dari yang gitu ya. Jadi saya tuh waktu apapun saya tetap ikut Tuhan. Oke. Itu dia. Nggak ada alasan. Tidak ada alasan untuk tidak ikut Tuhan. Oh gitu. Berarti Biar betul. tujuan apapun tetap pergi ibadah kan. Ya.
Oke, itu aja. Atau ada hal lain? Ada hal lagi, misalnya dengan saya mengenal Tuhan, saya ingin mau lebih giat lagi, lebih sungguh-sungguh lagi. Gitu dia. Saya tuh pengen sekali berdampak pada keluarga saya. Dan biar dapat jiwa baru juga. Tapi berarti yang pertama dari keluarga dulu lah ya, Ya, gitu kan ya. keluarga dulu, baru ke lingkungan yang lain. Oke. Berarti ada rencana untuk melayani keluarga juga gitu ya. Supaya bisa merasakan seperti yang kamu alami di saat ini ya. Kalau Chandra gimana? Komitmen dalam Tuhan pasti jelas penting, itu sebagai tanda kita benar-benar serius berubah ikut Tuhan gitu. Itu sih. Itu aja ya. Oke. Terus dari kalian dua apa prospek ke depan kalian? Prospek ke depan. Ya. Saya dulu nih. Ya boleh, mungkin kayaknya sudah siap nih. Belum siap. Sudah siap. Mantap. Ya, dan Kalau saya prospek ke depan seperti yang saya bilang tadi, saya tersadarkan benar kalau hidup saya ini terlalu sendiri pun nggak guna gitu kan, ibaratnya bahasa kasarnya kan. Jadi saya tersadar untuk terus lagi bersosial. Intinya hidup ini terus melayani sesama, melayani Tuhan gitu. Jadi lebih berguna lah. Oke, bersosialisasi Ya, bersosialisasi dan penting sih. gitu ya. Sama saya ikut youth benar-benar ada dampak. Sama menyenangkan juga ternyata bersosial. Menyenangkan ya. Menyenangkan dalam berarti tidak ada yang didapatkan dulu ya. Iya, jelas beda, lingkungan itu beda ya. Beda ya. Senangnya senang di waktu saat ngumpul aja, habis pulang udah sendiri lagi ya. Iya benar. Itu sih. Kalau Kayak tidak ada kesan gitu ya. ada kesan. Senang untuk sesaat lah ibaratnya. Tapi maksudnya prospek yang mungkin lebih ini ya, lebih spesifik artinya. Maksudnya tadi kan prospek secara rohani, Ya. secara misalnya Kerjaan atau kuliah. kerja atau kuliah atau apa yang mau dicapai gitu ke depannya rencana. Kalau sekarang ke depan pasti kuliah sih. Karena kan waktu itu saya bilang saya mau daftar kan. Yang udah dibahas kemarin ya. Prospek ke depan kuliah selesai bagus gitu. Berarti prospek yang itu dulu yang mau Iya. dijalankan gitu ya. Oke. Tapi selain kuliah lanjut, tapi kan pelayanan enggak. Ya pelayanan Tetap- terus tetap gitu. membantu diri Ya. terus. Ya. Oke. Kalau Mikael punya prospek ke depan setelah ini, setelah lahir baru, setelah mengalami pemulihan itu dalam hal apapun lah gitu misalnya. Kalau saya paling utama sih dalam ini kuliah saya. Saya Kuliah. pengen sungguh-sungguh, nggak pengen sungguh-sungguh lagi. Soalnya kan saya ngambil perawat ini bukan dari kehendak saya. Oh, oke. Agak sulit sedikit ya. Kata orang tua mungkin ya. Ya, saya baru menerima itu baru sekarang ini semenjak ikut Tuhan. Saya baru ngerti kehendak Tuhan. Kenapa saya ditempatkan di Singkawang ini? Oh gitu. Nah, Jadinya pengen kuliah. pengennya tuh kuliah di sejarah arkeolog. Oh dulu ya pengen Iya. ya. Tapi yang menyuruh ke perawat ini Bapak. bapak ya. Bapak. Ada nggak bapak mau dulu memberikan kami harus kuliah perawat karena bla 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 gitu? Ada nggak? Ada sih, nih biar kamu bisa merawat keluarga atau orang tua gitu. Oh gitu ya. Ada nggak rencana yang bisa melayani Tuhan jadi hamba Tuhan gitu? Itu sih ada kepikiran, kadang sepintas gitu aja. Oh gitu ya. Berarti punya itu juga berarti rasa Ya rasa. rasanya itu juga. Ya, jadilah kehendak Tuhan gitu ya. Iya. Kalau Tuhan inginkan pasti Tuhan pasti akan memimpin lebih dalam lagi gitu ya. Itu bisa kayak panggilan juga biasanya. Bisa juga kan? Karena mungkin seorang biasa gitu ya, ada yang setelah mengalami pemulihan mungkin merasa terpanggil untuk ke situ juga. Iya. Karena jalan Tuhan kan beda-beda sama kita kan. Iya, siapa tahu juga Chandra juga ke situ. Nggak Iya. tahu kan? Tapi yang jelas sih kita kan pasti semuanya dipanggil oleh Tuhan untuk melayani Dia. Secara khusus untuk jadi pendeta atau hamba Tuhan itu kan ya panggilan khusus dari Dia. Iya. Ini kemarin ada beberapa pernyataan Chandra yang tentang apa ya? Ini sedikit aja ya. Yang menarik buat aku tentang bagaimana dia dulunya yang sebelum mengalami pemulihan itu yang soal apa? Soal psikologi itu tuh. Oh iya. Aku mau bahas sedikit ya. Itu Iya. apa sih kok bisa di situ tuh? Mungkin jalan Tuhan. Karena tidak sengaja ada di beranda YouTube itu pembahasan psikologi. Saya baru tahu juga ada hal psikologi. Oh gitu. Jadi buka sekali makin lama makin mendalam. Ternyata memang saya begini itu ada dampak dari keluarga. Kan psikologi itu macam-macam gitu kan. Jadi yang kamu lihat tuh apa psikologi dalam hal apa itu?
depresi pertama. Depresi. Iya. Berarti yang dilatih di beranda itu tentang itu ya, Iya, pembahasannya ya. pembahasan. Pembahasan tentang Bahkan saya sadar baru-baru tahun ini ternyata kalau nangis tanpa sebab tuh tanda-tanda depresi ya kan. Depresi. Iya. Kalau diam tiba-tiba nangis gitu. Kan dulu sering gitu sih. Sendirian di kamar. Nah. Mungkin ada pesan lagi itu yang disampaikan oleh teman-teman yang apa namanya yang menonton channel ini dari Pesan yang menguatkan lah ya. Iya. Nah, dari Chandra dulu benar. Chandra. Chandra. Kalau mau pesan kalau ada pesan harus kita kerjakan juga kan. Iya betul. Harus kita kerjain dulu baru sampai ke kawan-kawan juga kan. Baru kita ngomong ke orang. Iya iya. Betul. Pesan pertama aja kalau dari diri yang mungkin ada yang sama kayak saya kan cenderung sendiri. Oke, balik lagi kayak kemarin sih. Mungkin salah lingkungan, mungkin tempatnya ya kurang itu ya. Oke. Jadi kita nggak merasa berdampak gitu. Jadi cari lingkungan yang cukup mensupport untuk kita berubah. Yang teman dibilang komunitas itu Ya. sangat membantu sekali untuk kita berubah. Hmm. Tentu komunitas dalam gereja, komunitas yang percaya Tuhan. Oke. Yang positif ya. Yang positif. Kalau kalian? Kalau saya mungkin saya di ayat Alkitab aja ya. Oh, siap. Bagus. Ini calon hamba Tuhan. Amin. Amin. Ya. Saya dari SMA sih sering dengar ini di Yeremia 1 ayat yang kelima. Apa tuh? Bisa dibacakan sama teman-teman. Saya baca ya, judulnya Yeremia dipanggil dan diutus. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Apa yang membuat kamu itu yang jadi ini? Itu Jadi ayat menjadi pegangan gitu. sebagai janji Tuhan sih. Jadi Tuhan. Bahwa Tuhan itu telah memilih kamu, memilih kita gitu ya. Memilih kita sebagai umatnya. Oke. Bro Alek ada yang mau disampaikan? Kiranya itu aja. Ya. Ya. Oke, terima kasih udah Thank you ya. berbincang di itu SD Podcast. Ya. Dan sukses ya, semangat dan Amin. Semoga kuliahnya lancar. lancar. Amin. Dan apa Mikael untuk skripsinya cepat selesai. Amin. Amin. Semuanya. Oke, Tuhan Yesus memberkati Berpanjang juga semuanya. Luar biasa. Thank you ya. Thank you. Teman-teman, itu tadi pembicaraan kita lanjutan ya. Iya. Dari kemarin dengan teman-teman kita yang luar biasa ini, Chandra dan Mikael. Kiranya tetap memberkati, selalu memberkati kita. Teman-teman semua mendengarkan, ada hal-hal yang bisa diambil, hal-hal positif yang bisa diambil, sangat menginspirasi juga buat teman-teman. Kiranya apapun menjadi pergumulan teman-teman di masa-masa saat ini ada dua contoh orang yang dulunya di masa-masa kelam ya bro ya, bisa bangkit, bisa kok bangkit gitu. Artinya mau membuka diri untuk diubahkan gitu ya, bro ya. Nah, mungkin itu saja dari kita saat ini di SD Podcast ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.